Benarkah suara Partai Nasdem hancur setelah mencalonkan Anies Baswedan? Fenomena ini memang menarik diamati. Nah, Nasdem yang sudah mendeklarasikan posisinya sama dengan Demokrat, dia ngambilnya dari ini keuntungan yang diambil dari Anies ini 12-11%, sama dengan Gerindra 12%, sama dengan PDIP 12%. Jadi dari data ini kita bisa melihat Nasdem belum, ya, saya bilang belum, mungkin ke depan saya tidak tahu kan, kita akan tracking, akan kita survei terus. Sementara ini Nasdem belum ngambil keuntungan, bahkan kalah oleh PKS. Jadi pemilih Anies itu cenderung ke PKS. Saya kira sebabnya cukup sederhana, selama ini PKS dan mungkin Gerindra itu yang lebih akrab dengan Anies. Dari hasil survei, suara Nasdem memang menurun dibanding hasil pemilu tahun 2019 lalu. Selama ini Nasdem memang dianggap sebagai pendukung Jokowi. Suara Nasdem dalam pemilu cukup tinggi, lebih disebabkan oleh faktor Jokowi. Nah, kali ini Nasdem mengusung Anies Baswedan, figur yang dalam pandangan publik dianggap berseberangan dengan kubu Jokowi. Jadi ini pertaruhan besar bagi Nasdem. Partai ini bisa jeblok bila tak mampu meraih suara sebanyak-banyaknya dari pendukung Anies. Ingat, selama ini justru pemilih PKS yang identik dengan pendukung Anies. Biar jelas, mari kita lihat hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting. Kita mulai dulu dari hasil survei elektabilitas partai. Ada 24% yang mengatakan akan memilih PDI Perjuangan. Nah, jadi partai PDI Perjuangan adalah partai yang mendapat dukungan paling besar. Selanjutnya, di urutan berikutnya ada Gerindra 13,4%. Jaraknya sekitar 11% dari PDI Perjuangan secara signifikan, ya, secara statistik signifikan jaraknya. Dan kemudian di urutan berikutnya ada Golkar 8,5%, PKB 7,1%, PKS 6,9%, lalu ada Demokrat 5,5%, Nasdem 5,4%, dan P3 3,3%, Perindo 2,1%, lalu PAN 1,2%. Selanjutnya partai-partai yang lain kita mengamati elektabilitasnya masih di bawah 1%. Jadi kalau kita lihat dari hasil survei pada Oktober ini, perolehan atau urutan, ya, urutan partai politik masih belum banyak berbeda, ya, saya kira. Kalau dibandingkan dengan 2019, ya. Nah, ini ada data perbandingan antara 2019, pemilu 2019 maksudnya, dengan kondisi di Oktober 2022 ini. Beberapa catatan, ya. Di mana ada partai yang menurun saya kira cukup banyak, yaitu PAN. Ya. Kalau 2019 yang lalu kita lihat atau kita catat 6,8% dukungan kepada PAN, dalam survei pada Oktober ini menurun menjadi 1,2%. Selanjutnya, kita akan melihat hubungan suara Anies dengan Partai Nasdem. Juga, kita akan melihat turunnya sumbangan pemilih nasionalis ke Partai Nasdem. Di sini kita lihat di survei atau exit poll pada April 2019, Nasdem mendapat 12% dukungan dari masa pemilih Jokowi, jauh lebih kuat dibanding dukungan dari masa pemilih Prabowo. Dan itu konsisten dari waktu ke waktu, dukungan dari masa pemilih Jokowi selalu lebih besar dibanding dukungan dari masa pemilih Prabowo. Jadi ini indikasi bahwa Jokowi pada saat itu 2019 memberikan dampak yang positif terhadap elektabilitas Nasdem. Kita melihat ada perbedaan yang signifikan
di mana dukungan dari pemilih non-Muslim kepada Nasdem itu jauh lebih besar dibanding dukungan dari pemilih Muslim. Di pemilih non-Muslim ada 14% dari pemilih non-Muslim yang ditarik oleh Nasdem dalam pemilu 2019. Sementara dari pemilih Muslim ada 8,3%. Jadi kecenderungan dukungan kepada Nasdem dari masa pemilih calon presiden. Kita melihat ada perubahan dukungan dari masa pemilih calon presiden pada Nasdem. Yang pertama pada Anies Baswedan, ya, berubah dari sebelumnya hanya 3,8% pada survei tahun lalu di bulan Mei. Kemudian pada survei terakhir di bulan Agustus, masa pemilih Anies yang mendukung Nasdem menaik menjadi 8,1%. Kemudian pemilih yang lain, yaitu pemilih Ganjar, itu tidak banyak berubah dukungannya kepada Nasdem dari 2,7% menjadi 3,7%, itu tidak signifikan. Kemudian dari masa pemilih Prabowo, kita melihat ada cenderung menurun dukungannya pada pemilih Nasdem. Jadi kelihatan Nasdem hingga survei Agustus 2022 sudah mulai menarik masa pemilih Anies secara lebih kuat dibanding dua masa pemilih calon presiden yang lain. Dan ini kemudian kalau dari sisi agama kita juga melakukan analisis tren, ada perubahan yang kelihatan sangat jelas, ya. Ada penurunan dukungan dari pemilih non-Muslim kepada Nasdem dalam 1,5 tahun terakhir, ya. Dukungan kepada Nasdem dari pemilih non-Muslim merosot dari 6,8 menjadi 2,5%. Sementara pada pemilih Muslim atau belum banyak berubah, dari 3,3% pada Mei 2021 menjadi 3,7% di Agustus 2022. Dilihat dari semua data tadi, Partai Nasdem memang bisa hancur. Itu terjadi jika partai ini gagal meraih banyak suara dari pemilih Anies dan pemilih Islam. Dengan kata lain, Nasdem bisa jeblok kalau tambahan suara dari pemilih Anies dan pemilih Islam tidak sebanding dengan hilangnya pemilih pro-Jokowi atau pemilih nasionalis. Masih ada waktu bagi Nasdem untuk membuktikan bahwa prediksi ini meleset. Hal ini juga amat bergantung pada dengan siapa nanti Anies akan dipasangkan. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.